Oke, balik lagi ke Syarikat Moriah. Hari ini kita bakalan bahas Paskah. Bukan Pulau Paskah, itu pelajaran geografi. Tapi perayaan Paskah yang kita bahas sekarang. Oke, kita mulai dulu dari pengertian ya. Paskah adalah salah satu hari besar kekristenan yang merayakan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus dari alam maut. Ya, bahkan maut juga nggak bisa nahan Yesus lama-lama. Paskah berasal dari kata Paskah atau Passover. Tapi kalau kita artiin ke bahasa Inggris, artinya bakal jadi Easter. Oke, kita masuk ke bagian yang menarik. Siapin sabuk pengaman dan siapin mental, karena kita bakal main games, imposter atau bukan. Berdasarkan kata Easter nih ya, kita menemui beberapa persamaan. Salah satunya dengan nama Dewi Sumeria, Ishtar. Kebetulan. Kayaknya enggak, ulah imposter ini. Lalu kita juga menemui persamaan waktu Paskah dan perayaan Ishtar sama-sama pada equinox matahari. Kebetulan, Kristen sih bau imposternya kuat ya. Dalam tradisi negara-negara barat nih, kita lihat banyak kelinci Paskah dan telur Paskah. Dalam tradisi yang sama di Ostara, perayaan untuk Eostra, Dewi Germanik yang berubah jadi kelinci dan meletakkan telur. Kebetulan, bau-bau imposter lagi. Apakah kalian percaya sekarang? Paskah adalah perayaan pagan. Semuanya terbuktikan bahwa Paskah sama dengan pagan. Ups, tapi tampaknya ada yang tertipu dengan bukti palsunya. Oke, kita kupas satu-satu jawaban dari imposter atau bukan. Pertama nih ya, kita harus tahu kalau ini namanya association fallacy. Hanya karena satu hal mirip sama hal lain, bukan artinya satu di antara mereka itu nyontek. Misal, Indonesia kan merayakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Gabon juga ngerayain tanggal 17 Agustus. Itu bukan artinya orang Gabon jauh-jauh ke Indonesia nyontek hari kemerdekaan karena tanggalnya cantik. Bukan gitu. Itu dua kejadian dan peristiwa yang berbeda satu sama lain tanpa ada korelasinya. Nah, sama kayak banyak konspirasi tanda kutip tadi tuh. Pertama, nama Paskah aslinya Pascha atau Passover dari kata Pesah yang berarti Tuhan melewati. Nah, di negara-negara dengan kultur Latin kayak misalnya Prancis, Itali, namanya tetap mengandung kata Pascha. Loh, kok di Inggris sama Jerman lain? Ya soalnya orang-orang Jermanik pada awal kekristenan mengira Paskah itu perayaan equinox matahari. Padahal bukan. Nah, Santo Beda Venerabilis dalam tulisannya memberi makna pada Easter, yaitu sebagai bulan peringatan. Karena orang Jermanik susah buat menyerap unsur baru. Santo Beda Venerabilis mengusulkan nama Eostur Monaf yang berarti bulan Eoster. Jadi fix bukan imposter ya. Lanjut. Perayaan Paskah kok hampir sama equinox? Kok bisa? Pasti karena pagan ya? No. Di konsili pertama Nikea, Patriarkat Alexandria ngusulin buat tanggal 21 Maret sebagai dasarnya. Tapi nih ya, bukan dilatar belakangin sama pagan. Jadi kita balik dulu ke penanggalan kalender Ibrani. Nah, Paskah Yahudi jatuhnya pada bulan Nisan. Bulan Nisan kalau hitungannya itu dari awal musim semi di dunia bagian utara, sekitar bulan Maret atau April lah. Kok bawa-bawa Yahudi sih? Mungkin kalian nanya gitu kan? Ya pastilah. Kita lihat dulu indikasi penanggalan di Alkitab. Misal, pada Injil Yohanes pasal 19 ayat 31. Dibilang kan kalau mayat Yesus harus diturunin sebelum Sabat dan sebelum Paskah. Hal yang sama juga dibilang di Injil Markus pasal 15 ayat 42. Di mana Yesus dikuburkan menjelang Sabat. Nah, Paskah Yahudi jatuh pada tanggal 14 Nisan. Pada hari Sabat. Nah, Sabat tuh Sabtu. Berarti
Hitungannya, Yesus bangkit di hari Rishon atau Minggu sebagai hari pertama dalam satu pekan. Terus, bulan Nisan itu setara sama bulan Maret sampai April di kalender Julian dan Gregorian. Nah, pas konsili pertama Nikea, agendanya itu salah satunya buat nyari penanggalan Paskah, biar gak dibilang Jew wannabe. Kemudian dikembangin Komputus menggunakan dasar tanggal 21 April sesuai dengan perhitungan penanggalan Yahudi dan rasio emas yang dikembangin oleh Dionysius Exiguus atas arahan Patriark Alexandria, yaitu Santo Cyrillus dari Alexandria. Nah, udah jelas kan kalau penanggalan Paskah nggak kopas hari perayaan pagan. Jadi kesimpulannya, bukan imposter. Terakhir nih, soal kelinci dan telur. Oke, mungkin di negara kita dengar kelinci Paskah rada lucu ya. Soalnya Paskah mana ada kelincinya sih? Tapi di negara barat emang ada. Kalau telur, di sini mah juga pada nyari telur Paskah. Oke yuk, cari tahu apa alasan nih telur sama kelinci ada. Pertama kita fokus ke kelincinya. Nah, ternyata nih ya, kelinci Paskah itu ialah mitos buatan umat Lutheran di Jerman. Nama aslinya itu Osterhaus, atau kalau nggak tahu nih bacanya gimana, Osterhase. Role-nya sama kayak Santa Claus, sama-sama bawa hadiah buat anak-anak yang baik. Aslinya sih kelinci make atribut hakim, tapi makin lama nggak ada karena kepengaruh oleh budaya sekuler. Pertama kali disebutin di bukunya George Frank von Frakenhouse, yaitu judulnya Diovis Paschalibus yang ditulis pada tahun 1682. Oke, next kita bahas telurnya. Telur jadi simbol kehidupan baru di berbagai budaya dunia. Nah, dasar telur di Paskah Kristen masih berkaitan dengan Paskah Yahudi loh. Dalam seder Paskah Yahudi, telur jadi salah satu makanan yang penting. Gak lengkap deh seder gak pakai telur. Nah, kekristenan mengadopsi lalu memberi arti yang baru. Telur menjadi lambang buat batu terguling dari makam Kristus. Nah, kalian terus pasti bertanya-tanya, kok diwarnain ya telurnya? Tenang, jawabannya ada kok. Telur dikasih warna itu masih terkait dengan kisah tradisi, di mana Maria Magdalena membawa telur buat para wanita yang ke kubur Yesus. Pas nyampe, telurnya jadi merah, pertanda bahwa Kristus nggak ada lagi di situ. Terus, semenjak itu mewarnai telur menjadi simbol menghargai darah Kristus pada batu makamnya deh. Nah, udah fix kan kalau telur dan kelinci Paskah itu nggak copycat dari pagan. Jadi kesimpulannya bukan imposter. Nah, sekian dulu masalah Paskah sama pagan. Terbukti kan kalau semua tuduhan pagan bahwa Paskah itu perayaan mereka yang diambil itu gak bener. Kita gak ada ngambil perayaan mereka. Siapa mereka, ngapain kita ambil-ambil. Nah, sampai jumpa guys. Sampai ketemu di konten Syamor berikutnya. Take care.